saya bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'mahil azimah wa ala ni'mahi syahri jumadil akhir wa ala ihil qasimah. Allahumma salli bi kulli salawat wa sallim bi kulli salam wa barik bi kulli barakah ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa awliyaihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati sahibul baik Bapak Anwar dan Ibu Saidah, Ibu Saidah, Pak saya. Yang kami muliakan Ketua Pengajian Majelis Taklim Kota Raya beserta seluruh anggota-anggotanya. Yang saya hormati Bapak-bapak, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para ustadz dan ustazah, hadirin wa hadirat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sore yang berbahagia ini kita masih diringankan langkah kaki kita oleh Allah untuk menghadiri majlis maulid di rumah Pak Anwar dan Ibu Saidah ini, yang kita yakini majlis ini mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurah, berlimpah kehadiran baginda Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarga besar beliau, para sahabat, para wali, para pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir, sampailah kepada anak cucu kita yang yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal. Yang punya sakit stroke, kita doakan mudah-mudahan sakit stroke-nya dihilangkan oleh Allah. Yang punya sakit saluran rematik, apalagi bukan yang sifatnya itu kolesterol, mudah-mudahan semuanya dihilangkan oleh Allah. Yang punya sakit mah, mudah-mudahan mahnya dihilangkan oleh Allah. Yang punya sakit kepala, mudah-mudahan kepalanya dihilangkan oleh Allah. Sakitnya bukan kepala. Yang punya sakit kaki, mudah-mudahan kakinya sakit, kaki dihilangkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya bisa pergi ke Mekah, bisa keliling Ka'bah, bisa sarki dari Safa dan Marwah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, bisa dapat rumah mewah, bisa dapat mobil mewah, bisa dapat istri dua. Tak jadi, amin. Bapak Ibu, mohon maaf saya sedikit terlambat karena tadi dari rumah sampai sebelum gerbang tol itu macetnya minta ampun. Jadi terlambat lagi sedikit. Jadi saya minta maaf atas keterlambatan saya. Jadi Bapak Ibu, kita semua yang hadir ini adalah segenap pencinta dakwah Islamiyah dan segenap pencinta Rasulullah SAW. Kira-kira Ibu cinta dengan Rasulullah? Cinta lah. Kenapa cinta? Karena Rasulullah yang bawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju ke zaman yang terang benderang. Begitu Bu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sangat cinta dengan kita. Allah sangat sayang dengan kita. Allah sangat rindu untuk bertemu kita. Bahkan Allah sangat-sangat membangga-banggakan kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Bu, setiap hari Kamis malaikat membawa amal ibadah kita ini kepada Allah. Malaikat melaporkan amal ibadah kita ini kepada Allah. Wa huwa syahru turfa'ul bihi amali ila rabbil alamin. Itulah hari di mana diangkatnya setiap amal-amal manusia kepada Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Kadang malaikat datang kepada Allah, ya Allah, kulihat kata di kota raya tuh hambamu, dari mulai laki-laki sampai perempuan, dari mulai budak kecil sampai orang dewasa, semuanya beribadah kepadamu. Semuanya memuji-muji Engkau, semuanya bertasbih kepada Engkau. Kata Allah, apakah mereka yang hadir nih pernah melihat zatnya Allah? Pernah ada Bu? Pernah ada Ibu melihat zatnya Allah? Kata malaikat, tidak ya Allah. Mereka hanya yakin saja Engkaulah yang maha mulia, Engkaulah yang maha segala-galanya, maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Lalu Allah berkata kepada malaikat tadi, bagaimana andaikan kuperlihatkan zatku kepada mereka? Maka malaikat tadi berkata, tentulah mereka akan lebih meningkatkan lagi ibadahmu kepada ibadah mereka kepadamu, meningkatkan lagi ibadah mereka kepadamu, meningkatkan lagi ibadah mereka kepadamu. Lalu Allah tanya lagi, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka maukan, apa yang mereka harapkan? Maka malaikat tadi berkata, mereka mengharapkan ridhamu dan surgamu ya Allah. Allah tanya malaikat tadi, apakah mereka yang hadir ini pernah melihat surga? Bu, Ibu pernah melihat surga? Tidak, kata malaikat, mereka yakin saja surga itu tempat rahmatmu, tempat nikmatmu, tempat keberkahanmu, satu kesenangan yang mala ainun ra'at wala uzun sami'at wala qatar ala qalbi bashar.
yang tidak pernah kesenangan-kesenangan itu dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia, dihayal-hayalkan atau dibayang-bayangkan atau dihalusinasikan sekalipun. Tidak dapat. Jadi surga itu nikmatnya tidak dapat kita bayangkan. Lalu kata Allah kepada malaikat tadi, bagaimana andaikan surga aku perlihatkan kepada mereka? Maka malaikat tadi pun berkata, tentulah 100 tingkat pun masjid tidak akan cukup menampung hamba-hambamu kalau dia diperlihatkan surga kepada mereka. Betul lah, Bu? Niat kita tak lain ibadah karena Allah dah lihatkan surga. Lalu Allah tanya lagi malaikat tadi, apa yang mereka takutkan, apa yang mereka ngerikan, apa yang paling mereka tidak harapkan. Maka malaikat tadi berkata, mereka takut akan azabmu ya Allah, dan takut akan nerakamu. Allah tanya malaikat, apakah mereka pernah melihat neraka seperti kalian melihat neraka, bahkan kalian yang menjaganya? Tidak ya Allah, mereka hanya yakin saja bahwa neraka itu adalah tempat azabmu, tempat murkamu, tempat laknatmu. Lalu Allah tanya, bagaimana andaikan neraka itu kuperlihatkan kepada mereka? Malaikat tadi pun berkata, ya Allah, betullah mereka tidak akan berani berbuat maksiat, tidak akan berani berbuat kezaliman, tidak akan berani berbuat dosa. Itu, Bu. Jadi kalau malaikat taat kepada Allah, malaikat patuh kepada Allah, wajar, karena malaikat tidak Allah berikan nafsu, dan malaikat itulah yang menjaga surga dan nerakanya Allah. Tapi kita nih, Bu, kita nih manusia yang daib ini, yang tidak pernah melihat zatnya Allah, tidak pernah melihat wujudnya neraka, tidak pernah melihat wujudnya surga, kita ini sudah sedemikian taat kayak begini. Bagaimana kalau semuanya itu diperlihatkan Allah? Tentulah kita akan lebih taat lagi, lebih taat lagi, lebih taat lagi. Nah inilah, Bu, yang dibangga-banggakan Allah di hadapan malaikatnya. Kenapa? Karena dulu waktu kita tidak dijadikan, kita tidak diciptakan, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, wa izqulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata di hadapan para malaikat, para jinnya yang mulia, bahwasanya Allah hendak menjadikan di muka bumi ini khalifah ataupun manusia. Malaikat kan protes. Betul lah, Bu? Apa kata malaikat? Apa kata dia? Apa kata? Qalu ataj'alu biha may yubsilu biha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah kau akan menciptakan manusia ini yang nantinya akan berbuat kerusakan, akan berbuat pertumpahan darah dan yang lain-lainnya? Tidak cukup ke kami malaikat-malaikat itu bertasbih, bertahlil, bertahmid kepadamu? Maka Allah dengan jawaban pamungkasnya mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku, kata Allah, lebih mengetahui dari apa yang tidak kalian ketahui. Inilah, Bu. Jadi Allah itu membangga-banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Bukankah Nabi pernah bersabda, Nabi mengatakan, majtama'a qaumun bi baiti min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum dalam rumah, tiap-tiap rumahnya Allah, yasluna kitabillah, mereka mempelajari kitab-kitabnya Allah, wa yatadarasuna bima bainahum, dan saling mengajarkan di antara mereka, illa alaihi nazalat sakinah, kecuali hati orang-orang itu diberikan Allah ketenangan. Ibu hadir di sini tenang enggak hati, Bu? Tenang enggak hati, Bu? Bagaimana tidak tenang kalau di rumah disuruh masak, di rumah disuruh nyuci? Nah, sini kan tenang, masak, nyuci, macam-macam. Wahabbat humul malaikat, dan majlis-majlis kayak begini ini dikerumuni oleh malaikat Allah, wa khasyiyatuhur rahmah, dan akan dianugerahkan oleh Allah cucuan rahmat dari Allah.
wa zakarahumullah fi ma'indahu, dan majlis-majlis kayak gini akan dibangga-banggakan Allah di hadapan malaikatnya. Inilah Allah bangga, Bu. Tadi alasannya kenapa Allah bangga, karena kita tidak pernah lihat surga, tidak pernah lihat neraka, taat kayak begini. Betul lah, Bu? Ya Allah rindu kan gitu. Hendaknya Allah yang rindu, Bu. Nabi pun rindu dengan kita nih. Sayang dengan kita nih. Cinta dengan kita nih. Apa kata Nabi? Wuditu anni luqitu ikhwani. Sungguh aku nih sangat rindu untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Sahabat-sahabat yang mendengar perkataan ini bertanya, alaisu nahnu ikhwanuka ya Rasulullah? Apakah kami sahabat ini bukan daripada saudaramu ya Rasulullah? Kata ya Rasulullah, la, tidak. Antum ashabi, kalian hanya sahabat saja. Walakin ikhwani allazi na'amanu bi wa lam yarawni. Adapun yang dimaksudkan dengan saudara-saudaraku, orang-orang yang tidak pernah melihat, orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi dia sudah sedemikian cinta dengan aku. Bu, inilah dia kalau dikasih ilmu lemah, dia suka lucu-lucu. Bu, kalau sahabat cinta Rasulullah, sahabat sayang Rasulullah, sahabat rela berkorban nyawa, benda, harta demi Rasulullah, wajar. Karena sahabat melihat langsung Rasulullah, sahabat melihat akhlak Rasulullah, sahabat melihat tingkah laku Rasulullah, sahabat melihat yang dicontohkan Rasulullah. Tapi kita umatnya yang 1400 tahun yang lalu, bahwa sekarang kita hidup tak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tak pernah menyaksikan akhlak mulia Rasulullah, tidak pernah melihat sendiri contoh-contoh dari Rasulullah. Kita sudah semakin beriman kepada Rasulullah, apakah lagi kita melihat Rasulullah? Jangankan harta, benda, nyawa, semuanya, keluarga pun kita tinggalkan, keluarga pun kita korbankan untuk Rasulullah. Benar, Bu? Benar. Nah, inilah dia Pak, kalau kasih ilmu nih, ngantuk. Nah, itu Bu. Jadi Rasulullah cinta dengan kita, Rasulullah sayang dengan kita, Rasulullah rindu dengan kita. Ibu pernah tak merasakan rindu, Bu? Pernah? Rindu dengan siapa? Hah? Oh, laki dia lebih. Dengan laki. Jadi kalau kita rindu itu bagaimana rasanya? Pengen jumpa. Pengen jumpa ya gitu. Tidak ada rasa menggebu-gebu, rasa penasaran. Tidak lagi. Setelah ketemu macam mana, Bu? Setelah kita bertemu dengan orang yang kita rindu itu macam mana? Bahagia. Ada yang nak elok kata Ibu tadi. Ada yang nak meeting. Ada yang nak mencakam. Itulah, Bu. Itulah perasaan Allah, itulah perasaan Rasulullah nak ketemu dengan kita ini. Kira-kira Ibu rindu dah dengan Allah? Rindu dengan Allah? Mati besok ya? Ketemu Allah. Jangan lupa Ustaz Malaysia. Jadi gini Bu, saya udah bicara. Kebetulan besok saya ke Malaysia. Nah, saya ada berobat. Jadi kata Pak Ihsan, entahlah Ibu ya. Siapa nih cewek ke? Jadi kata Pak Ihsan, itu berangkatnya bulan Februari tanggal 10. Kenapa demikian? Karena beliau tuh rupanya kita tidak bisa sembarangan sekarang, harus ada izin-izin. Kalau mau ini kita harus ada izin, itu mau ada izin. Kemudian yang kedua, pertimbangan beliau, ringgit sekarang ini sudah 3.550, mahal. Nanti tunggu kita ringgit 3.300 lebih. Jadi saya umumkan, ini nak makan Pak, ke Malaysia seperti yang lalu-lalu. Jemaah saya itu memang rajin saya bawa ke Malaysia. Kalau ada rezeki lagi naik ke Brunei.
Tapi ini dibalas tanggal 10 Februari. 10 Februari. Harus sebalik yang punya menantu, yang punya makanan. Siapa? Bu apa namanya? Menanti, mudah-mudahan. Melenceng Pak kita ke Bunai Pak. Tapi siapkan semuanya Bu. Nenek, insya Allah nanti saya bikinkan itu. Terus apa? Vaksinnya. Ada pakai surat ya, ada pakai kontak. Pakai surat. Ya. Jadi ingat tuh tanggal 10 apa? Tuh kira ke Malaysia nih. Semangatnya. Jadi habis ke Malaysia Pak boleh mati ya? Salam. Masya Allah, mudah-mudahan amin. Jadi Bu, dapat ilmu tadi itu? Apa kira? Tak apa-apa. Kan ini kau kasih ilmu gitulah dia. Kalau kasih gitu lucu-lucu suka deh. Jadi Bu, bakat saya maulid tadi. Ini kan kita masih dalam rangka merayakan maulid. Padahal maulid berapa bulan kan? Tapi masih ada yang merayakan maulid. Kenapa? Karena inilah cinta kepada Rasulullah yang amat sangat. Kalau kita cinta pada cowok ya udah macam mana rasanya? Betul Bu? Apalagi cinta dengan Rasulullah tak terbendung, tak terbayangkan. Karena Rasulullah inilah yang mengajak kita dari jalan yang gelap gulita menuju ke jalan yang terang. Bagaimana wujud kecintaan kita kepada Rasulullah? Selamat ya semua yang ada. Tadi kata selamat. Jalankan 5 rukun Islam. Apa yang pertama? Salam. Udah salah kuat gitu. Salah kuat lagi. Yang pertama rukun Islam apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Semuanya udah dilaksanakan belum? Apalah yang belum? Kenapa nggak bisa? Orang nanya saya Bu, Ustaz ada kira-kira surah yang bisa cepat buat kita cepatnya haji, minimal cepat umrah. Saya bilang ada 3 surah. Yang pertama amalkan surah Waqiah. Tahu Bu surah Waqiah? Yang kedua amalkan surah Kahfi. Yang ketiga surah An-Nabi. Amalkan jual. Ya Allah. Itu cepat Bu makan tuh Bu. Bu, Ibu mau naik haji itu niat dari dalam hati sendiri kah atau dipaksa? Benar karena bukan apa Bu, kalau terpaksa banget Bu. Saya ini pada tahun berapa tuh ya, tahun 90 sekian, ada wali kota kita, tidak boleh saya sebutkan namanya. Dia takut naik haji Bu. Kenapa takut? Orang bilang kalau naik haji itu apa perbuatan kita di kampung, di haji itu nanti dibalas langsung oleh Allah. Betul lah? Betul. Katanya. Jadi lama dipujuk oleh almarhum guru saya Ustaz Muhammad Yunus Mohan. Dipujuk udah 3 tahun bau tidak makan. Kenapa dia takut Bu? Penyidik ini suka ngintip anak buahnya. Itu cewek itu. Bukan lagi ngintip. Dia kan ada CCTV gitu yang dulu kan. Itu takut kalau dia kalau dibalas langsung gitu ya. Akhirnya Bu dipujuk Ustaz Yunus Mohan almarhum berangkat lah Bu. Berangkat. Kali berangkat pas sholat di depan Ka'bah tuh. Waktu dia sujud, dia bangun gelap pasang Bu. Waktu sujud bangun di antara dua sujud tuh gelap pasangnya. Tapi hatinya udah berkata ya Allah, kalau memang ini balasan dari perbuatan itu hamba ikhlas. Kata beliau. Rupanya Bu,
waktu dia sujud nih Bu, waktu dia bangun tuh dia udah langkah orang Afrika. Jadi termasuk dalam kain orang Afrika pakai kelapasan. Tak kelapasan. Ya Allah, sekali tak lama kayak gini. Punya orang Afrika tuh ada hewan kayak gini. Jadi kena langkah. Oh Allah. Tapi ibu jangan takut. Allah katakan kalau kita naik haji ini kan bukan sebab karena duit saya, duit kita. Saya berangkat haji bukan duit saya, duit jemaah saya. Saya berangkat umrah bukan duit saya, duit jemaah saya. Apa yang harus kita amalkan? Apa namanya? Yakin dari dengan sedekah. Kalau orang sedekah itu kira-kira jatuh melarat, Bu. Kau tahu? Alhamdulillah biasa. Kata Allah, "Falyastat." Apabila orang sering bersedekah, maka akan aku tambah segini itu. Bu, sekitar tahun 80-an itu di Jakarta. Tahu Jakarta, Bu? Hah? Unggul tuh. Jakarta tuh ada orang putus Sibau, dia jualan pisang. Tahu pisang, Bu? Biasa dengan pisang. Tapi ini kalau yang pisang, kata orang Jakarta tuh yang ada crispy-crispy-nya. Yang ada apa? Kalau bahasa Pontianak crispy itu apa, Pak? Tuh. Kopeng kata Pak Ida. Jadi Bu, dijual di Gunung Sahari. Gunung Sahari itu dekat Ancol. Jadi suatu pagi dibuka toko sekitar jam 6. Kan dia belum ada pisang, orang antarkan itu sekitar jam 7. Jadi Bu sedang di manas-manas itu pengen tepung pisang dulu di bawahnya. Sambil nunggu pisang. Tepung pisang itu apa nama tadi? Kopeng. Nah, ini pandai ini apa nih? Tahu dia kita haus. Tahu dia kita haus. Saya ni. Jadi sedang asik-asik dia menggoreng keropeng pisang. Tiba-tiba lewatlah seorang anak kecil yang kurus kering, tidak pakai baju, tidak pakai sendal. Macam dia lah, bos. Tapi dia masih kecil, masih umur 4 tahun. Jadi Bu, orang yang jual gol pisang nih, orang putus Sibau nih, melihat anak itu nelan air liur. Budak tuh, tidak pakai sendal, tidak pakai baju. Jadi ini lihat budak tuh nelan air liur, dikasihan. Cuman karena belum ada pisang, tepung pisang tuh Pak, ditangguh. Tepung pisang dulu tapi sebut masukkan satu kantong plastik. Dipanggil, "Nak, kemari sebentar Nak." Budak kecil tadi Bu dipanggil bekerja Bu. Ada apa Pak? Engkau lapar kena? Oh iya Pak, saya lapar. Engkau mau makan? Oh mau Pak, mau. Tapi anak jangan marah anaknya. Bapak belum bisa ngasih pisang. Karena pisang ini belum datang, jadi Bapak ngasih tepung pisang. Kira-kira mau anak? Oh mau Pak. Diambillah satu kantong pisang itu, tepung pisang itu, kopeng itu, dibawa balik ke rumah. Ternyata dia nih Bu, anak yatim piatu. Mak nggak ada, bapak pun nggak ada, kakaknya perempuan, adiknya perempuan, dia anak yang tengah, laki-laki sendiri. Rupanya di dalam rumah itu semuanya dalam keadaan kelaparan. Jadi satu kantong tepung pisang itulah atau keropeng itulah dimakan beramai-ramai. Subhan. Dan ternyata Bu, 23 tahun setelah itu, kalau itu tahun 80, 23 tahun setelah itu tahun berapa? 2003. Ini bapak yang jual goreng pisang nih, rupanya masih tetap jual goreng pisang, cuman rasanya udah macam-macam.
Ada yang serikaya, ada stroberi, coklat, ada blueberry, macam-macam lah. Nah, udah agak anu lah, tapi tetap orang jual dulu pisang. Jadi sedang sekitar jam 9 pagi, sedang diasik goreng pisang tuh. Tiba-tiba lewatlah sebuah mobil mewah, mobil Mercy, sekitar harga sekarang mau hampir 2 miliar ya kan. Mobil mewah lewat, stop pas di tempat bapak yang jualan tadi. Dibuka mobilnya, dimatikan mobilnya, dibuka mobilnya, lalu keluarlah seorang pemuda yang gagah dan kaya. Ganteng lagi bu, mungkin ganteng itu macam saya lah. Jadi karena dia pakai mobil mewah, jadi bapak nih yang jual pisang ini manggil dia bos lah. Bos, mampir bos, mau pisang rasa apa bos? Keju, strawberry, coklat, serikaya? Enggak pak, enggak. Saya minta tepung pisang. Enggak, kata dia, dalam hati dia berkata, ini orang kaya, tapi kok maunya tepung pisang pak? Enggak bos, ini pisangnya ada rasa coklat, keju, strawberry. Enggak, saya minta tepung pisangnya. Dalam hatinya berpikir, tapi disiapkan ya bu. Ya belum, kayak kaya tepung pisangnya. Tapi disajikannya. Nah, silakan bos, kita makan. Minumnya apa bos? Mineral. Lalu udah itu makan dengan nikmatnya. Oh kaya nih bu. Selesai makan dibilang pak, ingat dah bapak 23 tahun yang lalu ada seorang anak kecil yang kurus kering, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, pernah lewat tempat bapak jualan, lalu bapak kasih dia tepung pisang. Karena udah lama gue mana ya kata dia, letih dengan. Oh iya, memang ada. Memangnya ada apa bos? Pak, gitu. Anak kecil itu adalah saya, gitu. Oh, masya Allah, barakallah, luar biasa. Sekarang katanya udah punya mobil mewah. Usaha apa bos? Salah pak, sawit, batu bara, bauksit. Lalu setelah itu dibilang pak, bapak udah naik haji pak. Kecil orang kaya nih. Lalu temen dong lari bu. Bos, ini kan Jakarta. Bos tahu kehidupan amat keras. Jadi jangankan naik haji, apalagi jangankan daftar haji, apalagi mau naik haji, makan hari-hari lepas, udah syukur, alhamdulillah. Oh gitu Pak ya. Bapak masih ada orang tua? Orang tua saya tinggal ibu, orang tua saya laki-laki, baru 2 tahun meninggal dunia. Oh, bapak masih ada istri? Oh ada lah Pak, katanya. Istri saya di dapur. Oke. Bapak panggil ibu bapak, panggil istri bapak. Yuk sama-sama bapak semua sekalian kita daftar ONH Plus. Tahun depan panjang umur bapak dan keluarga bapak, saya dan keluarga saya, kita akan menunaikan haji bersama-sama dengan ONH Plus. Masya Allah. Di mana tempat bu? Hanya sedekah tepung-tepung pisang. Allah ganda dengan haji tidak hanya 1, melainkan 3. Bagaimana lagi kalau kita sedekah 10.000, sedekah 100.000, macam mana lagi Allah mengganjarnya. Mau ada bu kayak bu? Mau ada bu? Ibu sedekah ini, tapi 23 tahun nanti bu Allah balas. Jadi itu bu keutamaan sedekah. Kita nih haji bukan pakai duit kita. Kita nih haji bukan pakai uang kita. Macam kita nih, kalau tahu nanti ada orang yang tengok dia, tak tahu kita dari mana informasinya. Tahu datang ke rumah, bu, ibu saya naikkan haji, masya Allah. Andaikan macam begitu, bu ya. Nah, itu punya sedekah. Jangan pelit, jangan kedekuh. Ini pelit kedekuh, sedekah begitu hitung. Tarik duit. Ibu ya, insya. Jangan nangis bu, Allah. Ada yang nangis sebenarnya. Ini tak suka saya ini. Nah, terus bu, Abdurrahman Mubarak, kenal lah bu? Abdurrahman Mubarak kenal lah? Apa tak kenal? Jadi ada seorang ulama, seorang yang alim, seorang yang kasab, namanya Abdurrahman bin Mubarak. Jadi dia bu jalan kaki dari kota Yaman
untuk menunaikan haji di kota Mekah. Berjalan kaki dari Yaman itu bukan sedikit dekat-dekat, ratusan kilo. Dulu orang tak pakai pesawat, dulu orang pakai onta, pakai kuda, pakai keledai. Jadi berapa hari itu sampainya? Jadi sampainya di Mekah, Abdurrahman Mubarak seorang yang alim ini keletihan, kecapean. Tahu-tahu dia tertidur di ujung sudut pintu Ka'bah. Tidur, namanya tidur wali, Bu. Tidur seorang tidur wali, naum la kal yaum. Tidur tapi tidak sembarang tidur. Nah, jadi dalam keadaan dia tidur, Bu, tahu-tahu dia mendengar pembicaraan dua orang malaikat. Malaikat yang pertama berkata, wahai saudaraku, tahukah engkau berapa jumlah orang yang menunaikan haji tahun ini? Jadi kata malaikat yang kedua, kalau tidak salah itu bahasa kita, Bu, Anda pula kalau tak salah, jumlahnya adalah 600.000 orang tahun itu, tahun 1800 Hijriah. Lalu malaikat tadi berkata lagi yang pertama tuh, saudaraku, tahukah engkau di antara 600.000 orang yang menunaikan ibadah haji, berapakah hajinya yang diterima oleh Allah? Kata malaikat yang kedua, yang diterima oleh Allah dari 600.000 itu adalah 6 orang saja. 6 berapa orang? 6 orang saja. Terus sadarlah Abdurrahman Mubarak ini, lalu dia bertekad dalam hati, dia ingin menjadi salah satu yang 6. Nah, lalu dia mengerjakanlah rukun hajinya, wajib hajinya, sunnah hajinya, dijaga kesempurnaannya. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, lalu Abdurrahman bin Mubarak ini tertidur lagi di tempat yang sama, di ujung pintu Ka'bah itu. Dan waktu tertidur dia mendengar lagi pembicaraan dua orang malaikat itu. Kata malaikat pertama mengatakan, wahai saudaraku, tahukah engkau bahwa salah satu orang yang hajinya diterima oleh Allah adalah si fulan ini, yaitu Abdurrahman bin Mubarak. Ya, kata dia. Alhamdulillah. Ada yang kedua, tahukah engkau Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan iradatnya, dengan rahman rahimnya telah memberikan satu wewenang kepada setiap satu orang yang dari 6 ini agar memberikan syafaat kepada masing-masing 100.000 orang agar hajinya menjadikan haji yang mabrur. Alhamdulillah, katanya. Berarti, Bu, coba kita hitung-hitung. Yang diterima haji tahun itu berapa? Yang diterima hajinya? 6. Jumlah yang menunaikan ibadah haji? 600.000. Satu orang mendapatkan wewenang berapa? 100.000. Jadi 6 dikali 100.000 menjadi, artinya 600.000 orang yang menunaikan ibadah haji tahun itu semuanya hajinya diterima oleh Allah. Karena ini amalan istimewa, amalan bersama-sama, bukan amalan infiradi, amalan masing-masing. Kita tidak tahu di antara yang menunaikan haji ada wali Allah. Ada yang di antara yang menunaikan haji ada mungkin orang yang alim, ada mungkin orang yang kasab, ada orang yang dijabah oleh Allah doanya. Itulah yang menyebabkan semua haji atau yang menunaikan ibadah haji tahun itu diterima oleh Allah semuanya. Jadi jangan takut untuk menunaikan ibadah haji, walaupun kita penuh dosa, walaupun kita penuh maksiat, walaupun kita bergelumur, berlimang dengan dosa, insya Allah Rabbana ma khalaqta hadza batilan, Allah tidak akan menjadikan segala sesuatunya sia-sia. Yakin saja akan ada pahala yang kita dapat. Misalkan, oh Pak Ustaz, kami umrah tapi yang umrahkan kami ini orang bandar narkoba. Orang bandar berangkat ya, itu bandar urusan dia. Kita kan yang kita benarkan perbuatan baik dia, bukan perbuatan salah dia. Mungkin ibu mendukung perbuatan salah dia. Yang ibu dukung adalah perbuatan baik. Insya Allah, pokoknya berangkat ya.
Nah, minimal kau tak dapat pahala dapat jalan-jalan gitu. Nah, jelas ya Bu? Jadi jangan takut menunaikan ibadah haji, jangan takut menunaikan ibadah umrah. Kita minta kepada Allah agar kita semua nanti dapat menunaikan ibadah haji, minimal kita semua dapat menunaikan ibadah umrah. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami. Jangan cabut nyawa kami, jangan tentukan ajal kami sebelum kami dapat menunaikan ibadah haji ya Allah. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum minimal kami dapat menunaikan ibadah umrah ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami semua ya Allah. Murahkan rezeki kami semua ya Allah. Sehatkan kami semua ya Allah. Sampaikan segala hajat kami ya Allah. Kabulkan segala doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, anak kami ya Allah. Anak kami ya Allah, jadikan mereka sebagai qurrata ayun, penghani mata kami ya Allah. Jauhkan anak kami daripada perzinahan. Jauhkan anak-anak kami daripada meneguk minuman-minuman keras. Jauhkan anak kami daripada narkotika dan obat-obatan terlarang ya Allah. Dan jauhkan anak-anak kami dari segala hal yang dapat merusak akidah kami ya Allah. Ya Allah, orang tua kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah, orang tua kami yang sudah meninggal, ampunkan dosanya ya Allah. Terima segala amal ibadah ya Allah. Sempurnakanlah segala kekurangan ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai ahli khair di alam kubur ya Allah. Kumpulkan mereka bersama ahli-ahli khair di alam kubur ya Allah. Jadikan kuburan mereka sebagai taman daripada taman surgamu ya Allah. Dan kelak masukkanlah mereka ke dalam surgamu dengan rahmat dan nikmatmu ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, berikan banyak umur, berikan kesehatan ya Allah. Takdirkan kami sebagai anak-anak yang bisa berbakti dengan mereka ya Allah. Takdirkan kami sebagai anak-anak yang bisa membahagiakan mereka ya Allah. Takdirkan kami sebagai anak-anak yang bisa membanggakan mereka ya Allah. Jangan ambil nyawa orang tua kami ya Allah sebelum kami dapat menghajikan mereka ya Allah. Jangan ambil nyawa kedua orang tua kami ya Allah sebelum minimal kami dapat memurahkan mereka ya Allah. Jangan ambil nyawa kedua orang tua kami ya Allah sebelum kami dapat membahagiakan mereka dan membanggakan mereka ya Allah. Ya Allah, jangan sampaikan dosa-dosa yang kami lakukan di dunia ini kepada mereka ya kubur ya Allah. Jangan sampaikan, jangan kau perlihatkan maksiat-maksiat yang kami lakukan di dunia ini kepada mereka di alam kubur ya Allah. Jangan kau tunjukkan kesalahan-kesalahan kami di dunia ini kepada orang tua kami di alam kubur ya Allah, karena mereka akan sedih, mereka akan menangis ya Allah dengan berbuat kami sebagai anak-anak ya Allah. Ya Allah, jadikan Engkau dan Nabi-Mu lebih kami cintai daripada harta kami ya Allah. Jadikan Engkau dan Nabi-Mu lebih kami cintai daripada anak kami ya Allah. Lebih kami cintai daripada istri kami ya Allah. Lebih kami cintai daripada suami-suami kami ya Allah. Ya Allah, jadikan Engkau dan Nabi-Mu lebih kami cintai daripada diri kami sendiri ya Allah. Lebih kami cintai daripada sepotong roti dalam keadaan kami sangat-sangat kelaparan. Lebih kami cintai daripada seteguk air di dalam kami dalam keadaan sangat-sangat kehausan ya Allah. Ya Allah, kami yang punya hajat, kami yang punya niat, punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan ya Allah, kabulkanlah ya Allah, tunaikanlah ya Allah, sampaikanlah semua hajat kami ya Allah. Ya Allah, yang benar dari kami ya Allah, dari Engkau ya Allah, yang salah adalah kesalahan kami, yang benar yang kami lakukan, yang kami sampaikan, tolong bermanfaat. Yang tidak benar yang kami sampaikan, kami lakukan, kami minta maaf. Saya akhiri doa ini dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.